Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Tentu semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, amin. Kita bersuka cita karena Tuhan adakan hari ini bagi kita semua. Ada kesempatan bagi kita untuk melakukan hal yang terbaik ya untuk hari ini, karena Tuhan masih berikan kita kesempatan. Bukan kebetulan kita ada, tapi semua Allah punya maksud tertentu. Sebab itu Alkitab katakan, mari kita mengerti kehendak Tuhan. Amin. Nah, kita mau bersaat teduh sebelum kita memasuki dunia kerja kita hari ini. Mari kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur karena Tuhan baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Kami kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih kesehatan, kekuatan, umur panjang masih kami miliki. Dan karena itu kami menyadari bahwa Tuhan punya maksud dan rencana yang indah bagi kami di hari ini. Sebelum kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami di hari ini, kami mau baca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Itu akan menjadi kekuatan untuk kami melangkah di hari ini. Kami percaya bahwa bersama Tuhan kami pasti menang. Ada tantangan, ada kesulitan, ada pergumulan, tetapi ada Tuhan yang selalu memberikan pertolongan kepada kami. Urapi kami semua, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap firman yang kami baca, kami dengar, itu akan menjadi rema dalam hidup kami. Dan karena itu setiap hal yang tidak memuliakan Tuhan, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan Engkau nyatakan di hati dan pikiran kami di setiap tempat di mana kami berada. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita membaca di 2 Tawarik pasal 7 ayat 14, dikatakan begini, dan umatku yang atasnya namaku disebut meredahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu, sebagai gereja Tuhan, kita dapat melakukan banyak hal bagi bangsa ini. Tetapi kita harus memulainya dengan berdoa bagi bangsa ini. Amin. Kalau kita membaca di Mazmur 85, ini doa mohon Israel dipulihkan. Nah, di sana di Mazmur 85 ini pemazmur berdoa agar Allah menyatakan kasih karunia dan kemurahannya atas bangsa Israel. Rasul Paulus pun menuliskan agar kita bersyafaat bagi raja-raja dan semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Kita lihat bagaimana pesan Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, di 1 Timotius pasalnya yang kedua. 1 Timotius pasalnya yang kedua, pada ayat 2 dikatakan begini, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. Ya. Nah, di ayat 1 dia katakan begini, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja. Jadi Rasul Paulus juga mengingatkan kita supaya kita berdoa bagi raja-raja dan semua pembesar. Ya kan? Untuk apa? Supaya dikatakan di sini ya, supaya kita dapat hidup tentram ya dalam segala kesalehan
dan kehormatan. Nah, berdoa bagi bangsa dan para pemimpin adalah sebuah hal yang dipandang baik dan dikenan oleh Tuhan, ya kan? Di ayat 3, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, Bapak Ibu, beberapa pokok doa yang perlu kita doakan setiap waktu untuk bangsa kita adalah, yang pertama, seperti Daud. Ya, seperti Daud di Mazmur 85, doa mohon Israel dipulihkan. Kita pun berdoa agar Allah menyatakan kasih karunia dan kemurahannya atas bangsa Indonesia ini. Apalagi bangsa Indonesia ini yang tidak punya hubungan diplomat dengan Israel, tetapi lebih banyak mengutuk, ya kan? Lebih banyak mengutuk Israel. Sementara Alkitab menulis siapa yang mengutuk Israel akan dikutuk, ya, akan kena kutuk, yang memberkati diberkati. Nah, karena itu mari kita terus berdoa supaya Tuhan berbelas kasihan, berkemurahan atas bangsa ini yang suka mengutuk Israel. Iya kan? Indonesia tidak pernah mengutuk penyerangan Hamas, iya kan, kepada Israel yang menewaskan 1.000 lebih ya bangsa Israel, di mana anak-anak rakyat sipil yang menjadi korban atas rudal-rudal, roket-roket yang mereka kirim, 5.000 sampai 7.000 banyaknya itu. Indonesia tidak pernah mengutuk itu, ya kan? Padahal kita tahu Hamas itu kelompok teroris, ya kan? Tetapi Indonesia lebih berpihak kepada Hamas dan kemudian mengidentifikasi Hamas dengan Palestina, padahal ya kan, Presiden Palestina udah bilang bahwa Hamas tidak mewakili Palestina. Nah, serangan Israel kepada Hamas itu adalah serangan pembalasan, ya kan? Kalau saya menerima informasi dari warga Israel, karena ada teman-teman saya di sana sebagai guide lokal, ya, itu Hamas sangat kejam, ya. Mereka membunuh rakyat sipil, gitu kan, anak-anak, ya, orang-orang tua, ya, sebagian diperkosa dan seterusnya, ya. Nah, ini tidak dikutuk oleh bangsa kita, malah mengutuk Israel yang melakukan serangan balasan. Apakah bangsa ini ya akan lebih senang kalau Hamas terus membombardir, ya begitu ya, Israel, sementara Hamas itu punya satu tekad yang satu tekad yang bulat, melenyapkan Israel dari peta dunia. Lalu Indonesia yang tidak punya hubungan diplomasi menghimbau, menghentikan perang, nggak ada gunanya. Iya kan? Israel tidak akan dengar. Karena Indonesia tidak punya hubungan diplomasi. Lalu apa yang bisa dibuat oleh Indonesia? Nggak ada. Iya kan? Karena itu yang bisa kita lakukan adalah berdoa untuk bangsa Israel, berdoa untuk bangsa Palestina. Nah, karena itu mari kita berdoa untuk bangsa ini. Ya kan? Saat mendoakan bangsa ini, ya, kita akan diingatkan bahwa Indonesia terdiri dari jiwa-jiwa yang memerlukan kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Dan itu akan membangkitkan belas kasihan dan semangat memberitakan kabar baik, yaitu Injil, kepada sebanyak mungkin orang. Ya, Indonesia harus baca Injil. Kalau enggak, mereka enggak tahu, buta.
Ya kan? Karena Palestina hari ini berbeda dengan bangsa Filistin yang menduduki Kanaan waktu itu. Ya, bangsa Filistin itu adalah keturunan Eropa dari Pulau Kreta. Kalau hari ini Palestina itu adalah bangsa Arab yang menduduki belakangan, ya. Nah, karena itu mari kita doakan untuk bangsa Indonesia. Seperti Daud, ya, kita pun berdoa agar Allah menyatakan kasih karunia dan kemurahannya atas bangsa Indonesia ini yang suka mengutuk Israel, supaya bangsa ini jangan dikutuk. Biarlah orang yang mengutuk pribadinya yang kena kutuk, jangan bangsa secara kolektif. Yang kedua, kita juga harus berdoa untuk keadilan dan pemulihan bangsa kita. Amin. Mika pasal 6 pada ayat 8, ya, menulis begini, ya, ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ketika kita berdoa untuk keadilan dan pemulihan, kita menyadari bahwa jawaban atas doa-doa kita seringkali dimulai dari diri kita sendiri. Kita mungkin tidak memiliki kendali atau pengaruh langsung atas keputusan yang dibuat oleh para pemimpin kita. Tetapi kita dapat mengikuti mandat firman Tuhan untuk mengejar keadilan dan belas kasihan sewaktu kita dengan rendah hati mencari Tuhan. Amin. Sudah diingatkan, hai manusia, telah diperintahkan kepadamu apa yang baik. Apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Yang Tuhan tuntut dari kita, mulai dari pribadi kita loh. Amin. Yaitu apa? Berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati. Ada 3. Yaitu apa? Berlaku adil, ya kan? Mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Jadi kita harus berdoa untuk keadilan dan pemulihan bangsa kita ini. Yang ketiga, pokok doa yang ketiga yang harus kita doakan untuk berdoa untuk bangsa ini apa? Yaitu untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Amin. Kita adalah bangsa yang boleh dikatakan penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Ya kan? Jadi kesatuan yang sempurna tidak akan mungkin terjadi. Tetapi sebagai pengikut Kristus, kita tidak hanya dipanggil untuk bersatu, tetapi juga diberi anugerah untuk mengejarnya. Sekali lagi, kesatuan yang sempurna tidak mungkin, ya kan? Tapi paling tidak kita tetap hidup rukun, ya kan? Hidup berdampingan secara rukun, ya kan? Kita mengejar keadilan, mencintai kesetiaan. Jadi kita diberi anugerah untuk mengejarnya. Bagaimana pengaruhnya terhadap bangsa kita jika gereja sendiri tidak mengejar dan menunjukkan teladan hidup dalam kesatuan? Ya kan? Jadi harus dari kita. Kita doa
supaya persatuan dan kesatuan bangsa itu akan tetap terjaga. NKRI harga mati. Memang kesatuan yang sempurna itu tidak mungkin, ya kan? Tapi paling tidak kita mengejarnya, kita kan anugerah, kemampuan untuk mengejar kesatuan itu, menjaga kesatuan itu. Dan yang keempat, kita berdoa untuk para pemimpin kita. Ini penting. Menjelang pemilu 2024, mari kita mulai berdoa agar bangsa ini memiliki pemimpin yang jujur dan berintegritas yang dapat melawan godaan korupsi dan yang dapat melawan kelompok intoleran, ya kan? Kita doa supaya Tuhan menghadirkan pemimpin yang jujur, yang berintegritas. Amin. Yang memiliki komitmen untuk melawan segala bentuk ketidakadilan, melawan godaan korupsi, dan melawan kelompok intoleran itu. Percayalah bahwa doa orang benar besar kuasanya. Bukan karena kitanya, sekali lagi bukan karena kitanya yang berdoa, tetapi karena sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus, kita berdoa kepada Tuhan yang benar, pencipta langit dan bumi. Kita berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. Kita berdoa 4 hal itu ya. Yaitu yang pertama, ya kita berdoa supaya Allah menjatakan kasih karunia dan kemurahan atas bangsa Indonesia. Yang kedua, kita berdoa untuk keadilan dan pemulihan bangsa kita, berdoa untuk kesatuan dan persatuan bangsa supaya tetap hidup dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdoa juga untuk para pemimpin. Ada 3 pasangan capres dan cawapres ya yang akan bertarung di pemilu 2024. Kita doakan ketiga pasangan ini kita bisa berbeda pilihan tapi tetap menjaga kesatuan. Amin. Kita boleh berbeda pilihan tapi jangan memutuskan hubungan silaturahmi. Berbeda pilihan itu biasa ya di negara demokratis ini, ya itu biasa. Kita doa supaya nanti siapapun yang akan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden itu dari Tuhan, dan kita doa supaya Tuhan mengurapi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan, kami boleh ada di hari ini, dan hari ini kami diingatkan supaya kami sebagai gereja dapat melakukan banyak hal untuk bangsa ini, tetapi kami dapat memulai dengan berdoa. Kami bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, yang telah dikuduskan satu kali untuk selamanya oleh darah Kristus, dan kami sudah dibenarkan menjadi orang benar, maka doa orang benar besar kuasanya. Maka kami berdoa untuk bangsa ini, kiranya bangsa ini senantiasa dalam belas kasihan Tuhan. Tuhan menyatakan kasih karunia dan kemurahan-Mu atas bangsa Indonesia. Berdoa untuk keadilan dan pemulihan bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami juga terus berdoa supaya persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Secara khusus untuk pemilu 2024, Tuhan, Engkau hadirkan pemimpin yang takut akan Tuhan, yang Engkau urapi sendiri, dan pemimpin yang hari ini ada, presiden, wakil presiden, Tuhan berkati. Mereka dapat menyelesaikan tanggung jawab mereka di akhir masa ini dengan baik.
dan Tuhan selalu menolong pemimpin kami sehat, diberkati, dan mereka dapat terus mensejahterakan seluruh elemen bangsa, anak bangsa ini. Diberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini juga ada tugas dan kerja kami. Kiranya kasih setia Tuhan, berkat Tuhan mewarnai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada